Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, yang bergabung dengan kebaktian pagi hari ini. Ya, Aswin ada di pesawat ya tadi ya, dia lagi ya, puji Tuhan. Baik, kita akan melihat bagian firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Yohanes 1 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama, hanya satu ayat saja. Ayat yang ke-29 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia, yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas bumi ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang Kau karuniakan kepada kami melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang sebagai anak domba. Dia mati di salib untuk menebus dosa manusia. Terima kasih kami boleh bersekutu dan melakukan kebaktian bersama online ini. Kiranya Tuhan pimpin kami dan berkati kami semuanya. Sehingga nama Yesus Kristuslah yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik hari ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lihatlah Anak Domba Allah. Kekristenan tanpa Kristus bukan Kristen sejati. Dengan kata lain, bukan Bible believers. Karena Kristus adalah pusat kekristenan dalam doktrina dan praktikal hidup orang Kristen. Saudara-saudara, pertama kali murid-murid atau orang-orang mula-mula yang percaya kepada Yesus, mereka disebut Kristen adalah di Antioquia. Bukan yang ada di Yerusalem ya atau di tempat lain, tapi di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, saudara bisa baca di sana. Pertama kalilah orang-orang percaya disebut atau dipanggil Kristen, Christians ya. Nah, artinya apa sebenarnya? Kalau lihat kata Christians itu sebenarnya mereka pengikut partai Kristus. Yang kata lain ya ikut Tuhan gitu ya, ikut Yesus. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengaku mereka adalah orang Kristen, tapi mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Kristus dan juga ajaran-ajaran para rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dan untuk mengajar apa yang mereka terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka tidak heran saudara-saudara di zaman sekarang banyak orang mengakui atau mengatakan kami pengikut Jehovah Witnesses. Nah, kami mengikut the Gereja Mormon. Kemudian ada yang mengatakan kami pengikut John Calvin. Wah, pakai nama John Calvin lagi, reformator itu ya. Kami pengikutnya Luther, Martin Luther. Ada yang mengatakan kami Wesleyan, Wesley ya. Atau salah satu gereja bidat. Nah, sekarang pertanyaannya. Anda mengikut siapa? Kan begitu. Nah, saudara, di bulan Maret ini, ya orang Kristen di seluruh dunia akan merayakan atau mengenang ya kesengsaraan Yesus, kematiannya, kebangkitannya. Nah, semua ini telah dinubuatkan ya di kitab para nabi. Saudara-saudara,
para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada umat Israel, ya, sejak mereka itu dihukum Allah, di mana Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan dan menakluk kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, maka Tuhan mengirim nabi-nabi, diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, peringatan Tuhan, supaya raja-rajanya, semua imamnya, semua umat Tuhan, supaya mereka bertobat dari jalan yang jahat, adalah meninggalkan kejahatan mereka. Kalau saudara membaca sejarah raja-raja kerajaan Israel dan Yehuda, rajanya banyak yang buat jahat. Karena itulah Tuhan menghukum mereka. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk menakluk mereka. Nah, kita kan sudah belajar mengenai Nabi Yunus, ya, di kitab Yunus itu bagaimana dia lari, kan? Ya, dia tahu itu Niniwe itu kan bangsa dari Assyria atau Asur itu, ya, yang menghancurkan kerajaan Israel dan juga Yehuda. Dia agak sentimen, kan, dia nggak mau ke sana, saudara-saudara. Nah, ini juga pemahaman orang Yahudi juga sampai hari ini, ya. Ya, mereka agak sedikit sentimen gitu kan kepada bangsa-bangsa lain yang pernah menakluk mereka, menghancurkan mereka. Tapi mereka tidak menyadari apa yang terjadi atas bangsa Israel itu. Mereka kehilangan kerajaan beribu-ribu tahun, dan mereka juga menanti Mesias yang dijanjikan kepada mereka. Ya, mereka tahu Allah Elohim akan mengutus Mesias sebagai juru selamat yang akan membebaskan mereka, kan begitu. Nah, maka itulah para nabi di Perjanjian Lama, khususnya Nabi Yesaya, ya, saudara-saudara, ya, dialah yang paling menonjol, yang menubuatkan akan datangnya Sang Mesias, Immanuel, istilah panggilan Immanuel. Dia yang akan datang dari suku Yehuda, dari keturunannya Raja Daud, ya kan? Nah, Nabi Yesaya lah, saudara, salah satu nabi yang paling jelas nubuatannya tentang akan datangnya Sang Mesias. Ya, yang kemudian dia mengatakan di dalam pasal Yesaya pasal 53, nubuatnya sangat jelas tentang Mesias yang kemudian disebut anak domba yang akan menderita. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini, kalau mereka baca-baca kitab Musa dan kitab Mazmur, mereka tidak mau membaca Yesaya pasal 53. Maka itu disebut forbidden verses, ayat yang nggak boleh dibaca. Kenapa, ya? Ya, memang mereka, nenek moyang mereka dari awal sudah menolak Yesus, ya. Itulah sampai hari ini mereka tidak mau membaca itu. Mereka masih keras kepala. Secara bangsa, mereka tidak mengakui Yesus Kristus yang datang, ya, Allah yang datang sebagai manusia adalah anak Allah dan disebut the Lamb of God, ya, the Lamb of God. Nggak mau mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi jelas, tak bisa dibantah lagi sebenarnya orang Yahudi ini bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa sudah datang, dan mereka menolak. Bahkan mereka menghukum dia mati di atas kayu salib. Nah, ini adalah satu fakta dan realita, ya, bahwa umat atau orang Yahudi tidak mengakui Yesus yang datang itu adalah the Lamb of God. Nah, kalau kita baca dengan teliti pasal 53 ada disebut the Lamb of God itu.
dia datang dengan dia tidak tampan, ya dia dihina, dia disakitkan atau dia diperlakukan semena-mena dan sebagainya, bahkan dia sebagai anak domba yang dibantai, ya bahasa TB pakai bantai atau di slaughter, dibawa untuk disembelih, saudara-saudara. Maka itu Yohanes Pembaptis yang diutus dan menggenapi nubuatan Yesaya, di mana Allah akan mendahului Sang Mesias untuk membuka jalan bagi Mesias Yesus Kristus. Pada waktu itulah kita lihat Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, dan dia berkata, berseru kepada bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang datang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, ini adalah misi puncak daripada pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis, dan dia menunjuk, behold. Nah, ini bahasa King James itu sangat bagus, ya. Kata behold, ya, behold. Dia sambil tunjuk dan melihat. Bahasa Indonesia artinya lihatlah anak domba Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, kenapa begitu penting namanya di dalam soteriologi? Nah, tentang keselamatan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, kitab Musa, kitab Taurat, para nabi menunjuk kepada Yesus Kristus, menceritakan tentang Mesias, ya, dan mereka mempraktekkan korban bakaran setiap hari, setiap kali, setiap tahun, terus mempersembahkan domba di bait suci. Ya, sekarang mereka ada di punya bait suci, kan, mempersembahkan korban domba. Setelah bait sucinya hancur, ditakluk atau dihancurkan oleh Jenderal Titus, nah mereka tidak mempersembahkan lagi domba korban di bait suci, dan mereka juga tidak mempraktekkan itu di sinagog. Why? Karena mereka beranggapan kalau mempraktekkan korban domba bakaran bukan di bait suci itu tidak sah. Nah, sebenarnya justru inilah yang Tuhan ingin katakan, ya, memberikan pengertian pemahaman kepada orang Yahudi bahwa Yesus datang untuk menggenapi itu, dan Anda orang Yahudi tidak perlu lagi sebenarnya, kan, untuk mempraktekkan lagi menyembelih binatang, mempersembahkannya di mezbah. Nah, tetapi mereka sampai hari ini menanti Mesias, dan mereka nanti juga masih mau bangun bait suci kembali untuk mempraktekkan seremonial hukum Taurat kembali, ya, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara, bahwa tema hari ini saya kan lihatlah anak domba Allah. Ya, jadi orang Yahudi yang di perjanjian lama, kan, mereka mempraktekkan korban penyembahan itu melambangkan anak domba Allah yang datang. Ya, dan dia telah datang 2000 tahun yang lalu, kan begitu. Nah, sekarang begini, apa yang menjadi dasar kita percaya bahwa Yesus yang datang itu, yang mati itu disebut dengan anak domba Allah sesuai dengan pernyataan daripada Yohanes Pembaptis? Nah, yang pertama adalah karena kesaksian Nabi Yesaya di dalam nubuatannya. Nah, saya pakai istilah kesaksian lah, ya, testimony, oke. Istilahnya testimony, kan biasanya firman Tuhan juga bisa dikatakan testimony. Nah, kesaksian Nabi Yesaya, ya, kan Yesaya kan keliling-keliling di Israel, tanah Palestina, memberitakan perintah Tuhan, wahyu Tuhan, firman Tuhan kepada orang Israel yang di sebelah utara dan Yahudi yang di sebelah selatan, kan begitu, di mana mereka kan sudah dikuasai oleh bangsa lain, dan dia nyatakan
Nah, Mesias akan datang, akan menyelamatkan. Ya, asalkan kan mereka harus percaya dong, kan begitu. Menerima, ya percaya akan janji yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, jadi jelas Yesaya 53 itu membuktikan bahwa Yesus yang telah datang itu adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara-saudara. Dan Nabi Yesaya kan juga memberikan nubuatan tentang namanya, nah, dan jabatannya, kan begitu. Kalau saudara membaca ya di Yesaya 14:7 kan, ya seorang anak darah, the virgin, nah, kita pakai virgin ya, virgin akan melahirkan seorang putra, akan namanya Immanuel. Nah, itu istilah nama panggilannya itu God be with us, ya, bersama dengan kita. Kan Yesaya 14:7. Kemudian nama-nama jabatannya kemudian di Yesaya 9. Ya, pasal 9 sangat jelas lagi. Nah, wonderful kan disebutnya. Sangat uh, a child, for unto us a child is born, kan? Dia memiliki pemerintah, ya, kekuasaan, yes. Nah, namanya apa? Called wonderful, ajaib, counselor. Nah, counselor itu juga ada, counselor itu sebenarnya pemimpin ya, counselor ya. Seperti Jerman itu kan dia nggak dia pakai perdana menteri ya, pakai counselor ya. Juga pemimpin sebenarnya. The mighty God, ya itu penting. The everlasting Father, the Prince of Peace. Nah, itu nama jabatan-jabatan yang disandang oleh the Lamb of God. Yang harus mati dulu, gitu. Dia harus mati menderita. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat bahwa sangat jelas dalam nubuatan Yesaya, dia dihina, dia menderita, tapi dia akan bangkit kembali, gitu. Nah, kembali ya. Ada ayat yang mengatakan dia menderita bangkit, ya Mazmur 16:10, nah, dia akan bangkit. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 dan 2 oleh tabib Lukas menulis ya penyataan daripada Rasul Petrus bahwa Yesus hidup, di mana dia selama 40 hari. Ya, dia ada beberapa kali menampakkan diri dan bersama dengan murid-murid bahwa dia hidup. Nah, dia membuktikan dia hidup itu pada waktu dia makan terakhir ya bersama dengan murid di pantai Danau Galilea. Nah, ini katanya hidup itu dulu. Kenapa? Hidup artinya dia punya masih ada daging, daging yang mulia, tulang, ya. Maka Yesus makan. Nah, Yesus bukan hantu seperti yang dipercaya sebagian orang Kristen, katanya itu the ghost theory, atau yang disebut dengan juga the Sun theory, yang Yesus pingsan dan sebagainya. Kita tolak semua itu. Nah, ini banyak sekali ya, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan orang-orang Kristen pada akhir zaman ini bahwa Yesus hidup. Ya, ini dicatat oleh Lukas pasal 1 ayat 2 dan 3. Ya, dia mau kasih tahu kepada Theophilus ya, itu yang menerima surat Kisah Para Rasul ya. Supaya mereka tahu Yesus yang disalib itu dia mati, bangkit dan hidup. Nah, ini penting bagi iman kekristenan kita, saudara-saudara. Nah, sekarang apakah orang Kristen zaman sekarang ya, zaman sekarang masih mengaku Yesus itu adalah anak domba Allah? Ya, kita Bible believers, kita bilang yes, karena dia telah ditinggikan. Nah, siapa yang memandang dia? Ditinggikan oleh siapa? Nah, kalau saudara membaca di pasal Yohanes 3 ayat 15, ya seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Nah, saudara lihat ya, ayat yang ke-14 boleh saudara baca ya. Ya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya itu kalau yang di ular yang di padang gurun itu, you harus datang untuk melihat
behold him. Ya, datang. Tapi sekarang kita kan kita tidak harus pergi melihat dengan mata, tapi percaya. Nah, itu arti maknanya. Percaya kepada dia bahwa dia telah disalibkan di Bukit Tongkorak atau Golgota di Yerusalem. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat kesaksian berikutnya sangat jelas. Nah, sudah saya sebut tadi, yang Yohanes Pembaptis sebagai saksi, gitu loh. Kenapa? Kalau kita baca saudara-saudara mengenai kehidupan Yohanes Pembaptis, ini sangat ajaib ya, unik sekali. Karena bapaknya kan Zakaria imam ya. Ya, gilirannya dia itu mempersembahkan korban di bait suci. Gilirannya di mana malaikat datang kepada memberitahu itu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan kamu harus memberikan dia nama Yohanes. Nah, tentu dia kaget. Aduh, mana bisa? Sudah tua saya, Elizabeth sudah nenek-nenek. Gimana bisa melahirkan? Nah, you nggak percaya? Ya, ini aku utusan daripada Tuhan Allah. Engkau akan bisu, nggak bisa ngomong sampai anak itu lahir. Yuk kasih nama Yohanes. Nah, Yohanes, Yesus mengatakan Yohanes nabi besar, tidak ada orang yang besar. Ya, Yohanes Pembaptis ya, luar biasa. Kenapa? Unik lagi karena dilahirkan di masa tua oleh Elizabeth dan juga setelah dia dewasa, dia tinggal di padang, saudara. Dan makanannya unik. Apa makanannya? Alkitab mengatakan ya belalang dan madu. Banyak orang Kristen nggak percaya loh. Ada yang mengatakan, Yohanes masa makan belalang sama madu katanya. Oh, maksudnya belalang itu ya ada satu tanaman yang biji seperti apa itu ya. Kata, oh ini katanya orang-orang yang guide tour katanya. Ini makanannya Yohanes Pembaptis. Nah, ada seperti biji-bijian itu ya. Kita harus percaya apa kata Alkitab, bukan percaya kepada guide tournya orang Yahudi, orang Israel. Ya, ada yang saudara-saudara katakan, wah, ada pendeta juga teman saya waktu dia ke Israel, dia cerita pulang kampung ke Kalimantan, wah, itu Yohanes makanannya yang seperti petai kecil-kecil ya. Dia diambil contoh itu kayak petai. Ada yang nomor model kecil itu. Wah, dia khotbah dia keliling. Saya ketawa-ketawa sama dia. Pak, you nggak percaya firman Tuhan ya? Oh ya, ini kan yang ngomongnya itu ya, kenapa kamu nggak percaya firman Tuhan? Percaya firman Tuhan. Betul, dia makanannya belalang dan madu loh. Alkitab mengatakan. Makanya unik. Unik dia. Akhirnya apa? Dialah yang memberikan kesaksian kepada orang Yahudi karena dia ditetapkan oleh Allah sebagai pendahulu, the forerunner of the Messiah. Behold, the Lamb of God yang menghapus dosa dunia. Nah, ada tambahnya dosa dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen di zaman akhir ini ya. Bahwa tanpa ada kematian anak domba itu, tidak ada pengampunan dosa. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi betapa pentingnya anak domba Allah itu. Nah, karena Allah Bapa sendiri yang menyatakannya ya kepada Yohanes dan juga kepada Elia dan Musa. Nah, pada waktu Yohanes dibaptis, saudara masih ingat, di Sungai Yordan, Roh berupa burung merpati turun ke atas Yesus, dan kemudian ada suara yang berbicara di langit atau di surga. Ya, di Yohanes dengar itu, tapi yang lain nggak dengar ya. Mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara harus perhatikan kata kalimatnya. Anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Nah, Yohanes dengar itu, oh, ini Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel yang beribu-ribu tahun. Kemudian, saudara-saudara, Yesus ada di Bukit Transfigurasi, di mana Musa dan Elia hadir. Dan suaranya datang lagi yang dari surga. Mengatakan, inilah anakku yang kupilih. Nah, ini hari beda lagi. Kupilih. Dengarlah dia. Saudara, dari dua peristiwa pernyataan daripada Allah Bapa ini, kita bisa simpulkan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba sebagai korban pengampunan dosa yang berkenan kepada Allah Bapa. Nah, ini penting bagi kita, bagi iman, doktrin daripada the Bible Believers Church. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak lagi kesaksian. Nah, kesaksian Yesus sendiri yang hadir, yang memiliki tubuh, di mana God man. Nah, kita mengatakan God man, Allah manusia. 100% Allah, 100% manusia. Ini ditolak oleh sebagian gereja liberal dan juga gereja-gereja yang lain yang tidak percaya. Apalagi mereka yang Trinitarian Church ya. Mereka juga Kristen tapi tidak percaya itu. Nah, saudara-saudara, bagi kita ini hal yang penting, dasar iman kekristenan. Ini ada hubungannya dengan keselamatan daripada kita. Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Kalau saudara membaca di Yohanes pasal 5, seluruh pasal 5 itu ya, kalau saudara baca itu adalah pernyataan kesaksian daripada Tuhan Yesus, tapi kita akan lihat ada beberapa. Coba lihat di yang ayat yang ke-19. Yohanes 5. Yohanes 5. Ayat 19. Ya. Saudara akan lihat apa pernyataan Yesus ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan suatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakannya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Gitu? Nah, ini adalah pernyataan Yesus. Dia sama Bapak itu tidak bisa selalu ada hubungan Bapak dan anak, ya. Nah, ada kesaksian Yesus sendiri dan banyak lagi Yesus mengatakan kesaksian-kesaksian melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan, saudara-saudara ya. Saudara bisa baca keseluruhannya, ya. Coba saudara bisa lihat lagi di ayat yang ayat 39. Coba lihat di ayat 39 ya. Oke, 39. Nah, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, ini coba lihat Alkitab, kitab suci sebagai kesaksian, testimony, menunjukkan kepada Yesus, dia the Son of God and He's the Lamb of God yang datang kepada umat Israel. Sangat jelas, saudara-saudara. Nah, kemudian lagi, saudara-saudara, kalau kita lihat kesaksian yang lain, adalah kesaksian orang Samaria. Nah, dari mana kita bisa tahu dari kesaksian orang Samaria itu? Nah, orang Samaria itu yang dibenci oleh orang Yahudi, tidak berkawan, tidak bergaul, dan mereka memiliki ibadahnya sendiri. Orang Yahudi beribadah di Bait Suci, di Yerusalem, mereka di gunung di Samaria.
Dan perempuan itu bilang sama Yesus, ya, dalam kitab kami katanya kan ada mengenai Yesus, Mesias akan datang. Kalau dia datang, dia akan menceritakan banyak hal, ya, tentang segala sesuatu kepada kami. Saudara bisa lihat di Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Nah, saudara bisa baca itu di Yohanes 4 ayat 20 dan 21 kan gitu. Nah, ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yesuslah tempat orang menyembah. Nah, kata Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Jerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari Yahudi. Nah, tapi apa yang terakhir yang dinyatakan oleh orang Samaria dan perempuan ini, saudara bisa baca di ayat yang ke-25. Coba, yang di ayat yang 24 dan ayat 25 ya. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya adalah Mesias. Saudara baca. Ya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya di ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Waduh, luar biasa saudara pernyataannya ya. Ya kan? Nah, akhirnya apa, saudara-saudara? Setelah Yesus ya menjelaskan segala hal kepada wanita, dan kepada wanita itu membawa orang-orang Samaria, dan mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan, lalu mereka buat statementnya apa? Dialah Mesias, nah, juru selamat dunia. Nah, itu statement yang sangat penting di dalam doktrin ya keselamatan ya. Yang terakhir itu mereka menyatakan Yesus adalah Mesias juru selamat dunia, itu ayat yang ke-42. Nah, saudara bisa lihat itu dengan jelas. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, dan kami loh sekarang loh. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu. Bagaimana mereka tahu? Ya, memang di kitab suci mereka pegang tuh ada tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, juru selamat. Mesias mereka tahu, ngerti. Itu adalah yang the anointed one. Nah, mereka tahu juga tentang korban persembahan. Yes, dialah Mesias yang datang itu. Ya, dialah juru selamat dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi banyak sekali ya. Kita lihat banyak testimoni tentang Yesus, tentang Mesias. Dia ada anak domba Allah yang datang itu, yang menanggung dosa manusia, maka itulah orang Samaria juru selamat. Juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamatnya orang Yahudi ya. Juru selamatnya juga bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang Samaria, ya, bagi bangsa-bangsa yang lain juga itu. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat bagaimana sebagai kita orang Kristen, ya, kita mengatakan Yesus adalah anak domba Allah. How do you know, katanya? Nah, kita bisa tahu kenapa? Karena yang sudah kita bahas, tahu dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya? Nah, adalah kesaksian daripada hidup kita orang percaya yang telah born again Christians ya. Nah, kita tahu daripada pengajaran-pengajaran dari surat-surat rasul-rasul, terutama surat Rasul Paulus. Nah, He's the Lamb of God, dia telah mati menebus dosa manusia. Kata penebusan itu harus ada yang mati. Siapa yang mati? Itulah domba. Kenapa pakai domba? Karena domba itu yang ada yang PL itu yang selalu pakai binatang sebagai korban. Nah, sekarang Yesus yang menggenapinya. Maka itu Yesus disebut
anak domba Allah. Nah, saudara bisa lihat ya, kalau kita lihat firman Tuhan, itu adalah kesaksian kita. How do you know that Jesus lived? Katanya, ya, He lived in my heart. No? He's the Lamb of God, according to the Bible. Nah, coba saudara baca itu Roma pasal 1, ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Roma ya. 1, Roma 1, ayat 1 dan 2. Dari Paulus hamba Kristus, nah, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, sekarang the gospel of God. Apa itu gospel of God? Injil itu telah dijanjikannya. Nah, sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, ya, Yesus akan datang, Mesias akan datang. It's good news from God. Kan begitu. Tentang anaknya, His Son, Yesus Kristus. Nah, kalau TB itu hilang apa? Yesus Kristus ya. Saudara coba cek itu. Tentang anaknya harus ada lagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, ini catatan saudara, coba di Alkitabnya dikoreksi ya, tambah ya. Hilang Yesus Kristus, our Lord. Kenapa we call our Lord? Penting our Lord-nya. Banyak orang bilang, oh Lord, 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 please save me, Lord. No, kita say, our Lord means that you receive Him, you trust Him. My Lord, my God, itu pernyataan Thomas. Itulah orang yang terlahir baru, yang percaya ya. Selalu akan mengatakan, Yesus, you are my Lord, you are my God. Nah, ayat 4 sudah perhatikan. Menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa lagi? Yesus Kristus, Tuhan kita lagi. Tuhan kita lagi, saudara. Luar biasa. Nah, jadi ini adalah satu pernyataan daripada Rasul Paulus bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, dia telah dibangkitkan. Kenapa dibangkit? Karena dia mati. Kalau ada orang bangkit nggak mati gimana? Nggak mungkin kan? Maka harus ada yang mati. Dia bangkit. Dialah Jesus Christ our Lord, our God. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Menjelang kedatangan Kristus yang semakin dekat ini, kesesatan sedang berlangsung di tengah-tengah umat Kristen. Selalu berdebat dan berdebat tentang Kristologi, tentang the deity of Christ. Trinitarian Church, gereja besar. Tapi mereka tidak percaya Jesus is truly God and truly man. We believe. Nah, ini adalah doktrin kita. We believe He's the Son of God. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dia telah menebus kita melalui darahnya yang mulia. Apakah kematian Yesus masih berlaku nggak? Oh yes, sampai hari ini. Kematian darahnya, precious blood, yes. Banyak orang Kristen juga, oh nggak perlu darahnya lagi. Anda nggak punya darah, tidak akan diampuni ya. Justru kita percaya, the Lamb of God who died on the cross, ya, to redeem me, dan kita mendapatkan pengampunan dosa. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Yesus, oh banyak sekali ya ajaran-ajaran. Nabi-nabi palsu muncul, guru-guru palsu muncul, saudara-saudara Kristen palsu juga muncul. Luar biasa ya di tengah-tengah gereja masa kini. Pertanyaan kita, siapa yang kita percaya? Siapa yang kita ikut? Siapa yang kita imani? Dan siapa yang kita terus untuk memberitakan kebenaran ini? Dialah anak domba Allah yang telah mati. Yesus Kristus, juru selamat dunia, Tuhan kita yang telah mati dan bangkit kembali. Kiranya Tuhan menolong kita
Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan di akhir zaman ini. Terus kita memberitakan firman kebenarannya tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan dia akan datang kembali. Nah, ini penting. Dia akan datang lagi. Yang kedua kali. Mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini. Apakah saudara percaya? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.